Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya selalu doakan sahabat semua dimanapun berada. Sahabat yang baru menemukan channel ini juga saya doakan semuanya. Saya doakan semoga Allah melimpahkan rizki kalian. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Memudahkan segala usahanya. Melapangkan segala rizkinya. Dan Allah menganugerahkan suatu kebaikan kepada kalian semua. Hajat dikabulkan oleh Allah, cita-cita terwujud, dan senantiasa Allah menjaga kalian semua dari segala mara bahaya dan mengistiqomahkan kalian semua di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada konten kali ini masih bersambung atau menyambung dengan konten sebelumnya, yaitu tentang amalan zikir untuk mempermudah rizki atau amalan untuk mendatangkan kekayaan sesuai dengan petunjuk ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada konten kali ini saya akan menyampaikan, akan mengijazahkan suatu amalan yang amalan tersebut itu langsung petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar siapapun yang mengamalkannya didatangkan kekayaan, dimudahkan rizkinya, dimudahkan mendapatkan harta dunia. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bermacam-macamnya amalan, zikir, doa ataupun hizib dan segala macam, semua itu tergantung pengamalnya. Artinya macam-macam wirid, zikir atau doa itu terserah bagi pengamalnya mau milih menggunakan amalan yang mana yang sekira di hatinya itu merasa cocok, sekira di dalam hatinya merasa nyaman, merasa khusyuk dalam mengamalkan amalan tersebut. Jadi bagus sekali ketika kita tahu berbagai macam jenis amalan, kemudian kita amalkan satu persatu. Mana amalan yang merasa ketika mengamalkannya itu merasa nyaman, merasa lebih khusyuk, berarti ia berjodoh dengan amalan tersebut. Nah, ketika sudah merasa berjodoh atau nyaman dengan amalan tersebut, maka istiqomahkan amalan tersebut. Insya Allah, dengan amalan yang ia membuat hatinya itu tentram, tenang, khusyuk, maka akan menjadi wasilah tercapainya segala maksud dan tujuannya, insya Allah. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di dalam kitab Kaifa Takunu Honiyan. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Zikir yang selanjutnya yaitu zikir untuk mendatangkan kekayaan, untuk memanggil harta, yaitu kalimah La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Diriwayatkan an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fi kulli yaumin mi'ata marrah La ilaha illallahul malikul haqqul mubin fa inna lahu amanam minal faqri wastuftiha bihi babul ghina wastuqri'a bihi babul jannah.
Wa qad rattabas salaf wa waqtuha ba'da dhuhri. Artinya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca setiap hari sebanyak 100 kali la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka ia akan aman dari kefakiran dan terbuka baginya pintu kekayaan serta terketuk baginya pintu surga. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Dailami tersebut menyampaikan bahwasanya siapapun umat muslim yang ingin terbebas dari kefakiran, tidak mendapat kesusahan dalam hal ekonomi, karena masalah ekonomi itu adalah masalah yang sangat krusial, masalah yang sangat berbahaya bagi keimanan seseorang. Kenapa seperti itu? Ada suatu dawuh mengatakan kadal faqru ayyakuna kufron. Kefakiran itu, kemelaratan itu bisa mendekatkan kepada kekufuran. Jadi orang-orang yang imannya lemah dengan kefakirannya, dengan kemelaratannya, dengan ketidakpunyaannya bisa menjadikan ia menjadi kufur, menjadi tidak syukur atas pemberian Allah, merasa dirinya itu tidak diberi sesuatu yang sama dengan orang lain, merasa dirinya hidupnya sengsara, akhirnya menyalahkan Tuhannya, menyalahkan nasibnya, sehingga ia mudah tergelincir kepada perbuatan-perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka baiknya lagi seorang muslim setidaknya kaya kecukupan. Nah, di sini ada tip, ada cara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan cara upaya batin, upaya secara doa, yaitu bagi siapapun yang menginginkan terbebas dari kefakiran, dihindarkan dari kemiskinan, lalu didatangkan pintu-pintu, dibukakan pintu-pintu kekayaan, pintu-pintu harta, dan juga dikentutkan pintu-pintu surga, sekaligus akhirat. Maka istiqomahkan, rutinkan setiap hari, kulla yaumin mi'ata marrah. Setiap hari bacalah wirid ini, zikir ini 100 kali tanpa henti setiap hari. Sebagai amalan rutin atau wadhifah. 100 kali setiap hari. Yaitu zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Setiap hari diamalkan secara istiqomah. Adapun ulama salaf itu memilih waktu pengamalannya setelah sholat duhur. Jadi sesuai dengan petunjuk ulama salaf, setiap hari mengamalkan zikir tersebut, yaitu pada selepas waktu duhur, selepas sholat duhur atau ba'da duhur, amalkan itu. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Insya Allah istiqomah mengamalkan itu, Allah akan membebaskan
dari kefakiran, dari kemiskinan, dan Allah akan membukakan pintu-pintu rizki. Allah akan mendatangkan kekayaan kepadanya, dan juga Allah akan mengetukkan untuknya. Dzikir itu akan mengetukkan pengamalnya pintu-pintu surga baginya. Dan itu tentunya ya kita inginkan, yaitu hidup bahagia, mati masuk surga. Itu adalah idaman semua orang. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah untuk lafaz amalan tersebut bisa sahabat semua lihat di deskripsi video tersebut. Video ini silahkan nanti lihat deskripsi video ini, silahkan copy dan silahkan amalkan. Semoga dengan mengamalkan petunjuk Nabi ini, zikir yang diajarkan Nabi ini, diniatkan ittiba, mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti apa yang dilakukan Nabi, kita akan mendapatkan apa yang menjadi hajat, maksud, dan tujuan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian. Wal'afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.